Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di pertemuan kali ini kita masih membahas tentang materi aturan sinus dan kosinus. Kalau nggak salah 2 pekan lalu ya, kita sudah membahas tentang aturan sinus sebelum libur puasa. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk membahas tentang aturan kosinus. Oke, kita lanjut. Jadi, sama, pada dasarnya aturannya pada segitiga sembarang. Jadi di sini saya mempunyai sebuah segitiga sembarang, yaitu segitiga A, B, dan C. Di depan sudut A, berarti yang sebelah sini nih, itu ada sisi A kecil, kemudian di depan sudut B itu ada sisi B kecil, dan di depan sudut C itu ada sisi C kecil. Nah, kita punya 3 rumus. Jadi yang pertama ini adalah ketika sisi A kecil yang ditanya gitu. Jadi kalau A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat minus 2 dikali BC kosinus A. Nah, di sini kalau yang ditanya itu yang A, sini nih kalau yang ditanya itu yang A berarti sebelah sini selain A yaitu temannya A yaitu ada B dan C masing-masing dikuadratin. Kemudian dikurang terus kita 2 dikalikan dengan temannya lagi ya yang disebutin di sini ya, berarti BC. Berarti 2 dikali BC, kemudian cos sesuai dengan yang ada di depan atau yang dicari. Kalau di sini A, berarti di sini cos A, kalau di sini B, berarti di sini cos B, kalau di sini C, berarti di sini juga cos C. Gitu. Jadi ini juga sama ya. Kalau B kuadrat berarti selain B. Selain B itu siapa? Ada A dan ada C. A-nya dikuadratin ditambah C-nya juga dikuadratin. Kemudian dikurang 2 dikali temennya lagi yang tadi yang disebutin tanpa kuadrat tapi ya. Jadinya min 2AC cosinus sesuai yang ada di sini. Berarti cosinus B. Yang C juga sama. Berarti kalau C di sini yang dicari, maka di sini adalah temannya, yaitu selain C maksudnya. Di sini berarti A kuadrat ditambah B kuadrat, kemudian dikurang dikali 2 dikali A, B yang disebutin di sini ya. Yang sebutin di sini, kemudian kalau di sini C, maka di sini juga C. Seperti itu. Jadi baiknya sih nggak usah dihafal, tapi dipahami. Jadi kalau kalian lihat ini sebenarnya sama. Polanya sama, kuadrat, 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 sebelah sini kuadratin dulu, baru dijumlah gitu ya, masing-masing dikuadratin, baru dijumlah, kemudian di sini dikurang, kemudian di sini dikali 2, ini yang disebutin di sini nih, kayak gitu. Ini juga sama. Nah, kalau kita lihat di sini, misalnya kita ambil yang pertama, A kuadrat berarti yang ini nih, A kuadrat selain A itu ada sisi B kecil dan sisi C kecil selain A kecil ya. Selain A kecil itu ada B kecil dan C kecil. Kemudian sisi B kecil dan sisi C kecil ini dia mengapit sudut A. Sehingga di sini jadinya cos A. Atau kalau kamu mau inget yang kayak tadi juga boleh. Kalau di sini A berarti di sini cos A. Seperti itu. Boleh. Nah, itu juga yang B. Kalau kita mencari sisi B kecil, maka temennya si B itu ada si A dan ada C. Berarti A kecil dan C kecil. Nah, sudut yang diapit oleh sisi A dan sisi C ini adalah sudut B. Makanya di sini juga jadi B. Seperti itu. Atau kalau mau ngafalin yang kayak tadi, kalau di sini B, berarti di sini B juga bebas gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh. Saya punya 3 contoh soal untuk hari ini. Kita mulai bahas yang pertama, tentukanlah nilai X. Jadi di sini saya punya sebuah segitiga, masih segitiga ABC. Di sini sisi AB-nya 8, sisi AC-nya 7, dan sisi BC-nya itu X. Yang ditanya itu X ya. Nah, sebelumnya kita tulis dulu nih sesuai dengan yang tadi. Berarti kalau di sini sudutnya A, maka di sini adalah sisi A kecil. Kemudian kalau ini sudut B, berarti di sini ya, sisi yang di depan sudut B itu adalah B kecil. Dan
Sisi yang ada di depan sudut C, berarti yang ini nih. Sisi yang ada di depan sudut C itu adalah C kecil. Berarti kita punya sisi A kecil itu adalah X, kita wakili oleh X karena yang ditanya adalah X. Kemudian kita punya sisi B kecil, udah diketahui 7 cm, dan kita punya sisi C kecil itu adalah 8 cm. Dan sudut A di sini 120 derajat, seperti itu. Jadi udah ketahuan ya, karena yang ditanya itu adalah si A, maka kita pakai cos A, gitu. Jadi tinggal A kuadrat nantinya. A kuadrat sama dengan temennya dikuadratin, lalu dijumlah, kemudian dikalikan dengan 2. Nah, ini untuk mengingat aja, saya punya 3 rumus yang kita bahas tadi, 1, 2, 3. Nah, kita pakai yang nomor 1 gitu ya, karena di sini yang ditanya adalah nilai X, pas banget. Berarti kita pakai yang nomor 1, yaitu yang A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC dikali cos A. Sudut A itu diapit oleh sisi B kecil dan sisi C kecil, yaitu 7 dan 8. Kemudian yang ditanya itu adalah si X. Oke, kita langsung masukin aja. Berarti A-nya kita ganti jadi X, maka X kuadrat sama dengan B-nya kita ganti 7, C-nya kita ganti 8 ya. Kemudian dikurang B-nya tadi kita ganti 7 dan C-nya itu 8 dikali kosinus 120 derajat. Maka di sini X kuadrat sama dengan 7 kuadrat itu 49, 8 kuadrat itu 64, minus 2 dikali 7 dikali 8 itu adalah 112. Kemudian kita kalikan dengan kosinus 120 derajat itu adalah minus 1/2 gitu. Oke, ini bisa dijumlah dulu nih, 49 tambah 64 itu adalah 113, kemudian min dikali min, jadi plus ya, 112 dikali setengah, atau dibagi 2, berarti hasilnya adalah 56. Nah, tinggal 113 ditambah 56 itu adalah 169, maka X sama dengan akar dari 169, maka nilai X adalah 13 cm. Seperti itu. Masih gampang ya, karena masih nomor 1. Oke, kita coba lihat yang nomor 2. Nah, di sini saya punya segitiga ABC lagi-lagi. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah segitiga ABC dengan sisi AC sepanjang 3 akar 2 cm, kemudian sisi BC-nya 2 cm, dan sisi AB-nya itu adalah X gitu. Di sini nih, panjang BC sama dengan 2 cm dan AC sama dengan 3 akar 2 cm, maka panjang AB adalah, kita misalkan panjang AB di sini jadi X ya. Kita misalkan panjang AB di sini jadi X. Nah, seperti biasa kita tulis dulu bahwa sisi yang ada di depan sudut A, berarti di sini sudut A, berarti sisinya yang ini nih, sisi BC. Sisi yang ada di depan sudut A itu adalah sisi A kecil, kemudian sisi yang ada di depan sudut B, berarti yang ini nih, si AC, itu adalah B kecil, dan sisi yang ada di depan sudut C, ini, berarti itu adalah sisi C kecil. Nah, pertama kali kita tulis itunya dulu. Kemudian ini udah ketahuan ya, sama seperti nomor 1 tadi, contoh soal nomor 1 tadi, bedanya kalau soal nomor 1 tadi itu yang ditanya adalah sisi A kecil, sedangkan kalau di sini sisi C kecil, berarti kita pakai yang rumus nomor 3, yaitu yang C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat minus 2 dikali A kali C kosinus C. Kita pakai yang ini, yang nomor 3. Nah, C-nya itu adalah X, berarti X kuadrat sama dengan A-nya itu adalah 2, berarti 2-nya dikuadratin, ditambah B-nya itu adalah 3 akar 2. 3 akar 2 kita kuadratin, minus 2, 2-nya dari sini, kemudian A-nya itu emang 2, B-nya itu adalah 3 akar 2. Kita kalikan dengan kosinus C. C-nya di sini adalah 45 derajat, maka di sini cos 45 derajat. Oke, kemudian kita rapihin lagi. 2 kuadrat itu adalah 4.
3 akar 2 dikuadratkan itu adalah 18, berarti akar 2 dikali akar 2 itu adalah 2, kemudian 3 dikuadratkan itu adalah 9, berarti 9 dikali 2 jadinya 18. Kayak gitu ya, pelajaran SMP kelas 9, inget insya Allah. Oke, di sini tinggal kita kaliin nih, 2 kali 2 kali 3, berarti 2 kali 2 itu 4, 4 kali 3 adalah 12, 12 akar 2. Kemudian kosinus 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2. Nah, ini bisa kita kali dulu ya. Jadi, akar 2 kali akar 2, akar 2 kali akar 2 itu 2, kemudian 2 kita kali 1/2, jadinya 1 ya, 1 kali 12 jadinya 12, nanti hasilnya adalah 12, jadi 4 tambah 18 itu adalah 22 dikurang 12, kayak gitu. 22 dikurang 12 itu adalah 10, maka x kuadrat sama dengan 10, maka x-nya sama dengan akar 10. Akar 10 cm. Berarti sekitar 3, ya, karena akar 9 aja itu 3. Berarti kalau akar 10 itu sekitar 3, lah. Seperti itu. Oke, lanjut ke contoh soal yang terakhir. Ini agak sedikit ribet, tapi masih nyambung ya dengan materi kita, si aturan kosinus tentunya. Oke, perhatikan gambar segi 4 PQRS berikut. Di situ diketahui panjang PQ-nya 8 akar 2 cm, kemudian panjang PS-nya itu adalah 8 cm. Di sini juga diketahui sudut P-nya 45 derajat, sudut Q-nya 60 derajat, dan sudut R-nya 30 derajat. Panjang QR adalah, gitu. Yang ditanya adalah si QR, berarti yang X ya. Di sini saya langsung misalin si X, gitu. Nah, kalau kalian perhatikan, ini segi 4 PQRS ini dia terbentuk dari 2 buah segitiga. 2 buah segitiga, yaitu segitiga PQS, ini nih, segitiga PQS, dan segitiga QRS. PQS dan QRS. Nah, ketika kita gabungkan gitu kan, mereka akan berimpit di satu garis. Garisnya ini adalah QS, atau sebenarnya emang itu bentuknya segi 4, Bu, gitu. Cuman kalau kita tarik garis itu seperti menjadi 2 buah segitiga. It's okay, nggak masalah gitu. Apa boleh teori yang pertama tadi saya, atau boleh yang teori yang kedua tadi. Nah, yang jelas ini adalah sebuah segi 4 PQRS yang kalau si garisnya QS ini, sehingga seolah-olah dia membentuk 2 buah bangun ya, 2 buah bangun segitiga yang kita tuh nggak tahu berapa sih, segitiga apa sih ini gitu. Yang kita cari adalah si X, panjang dari QR, yaitu si X yang saya misalkan di sini dengan X. Oke, yang pertama kali sebenarnya ini bisa dicari ya sudutnya ya. Karena jumlah sudut dalam segitiga itu harus 180. Nah, ini otomatis bisa dicari nih si sudut S dari segitiga QRS. Karena sudut S juga punya dari segitiga PQS gitu. Tapi kita bisa cari si sudut S-nya ini dari segitiga QRS karena di sini udah ada 2 sudut yang diketahui. Di sini ada 30 sudut R-nya, kemudian di sini sudut Q-nya ada 60. Berarti 30 tambah 60 jadinya 90. Otomatis di sini 90 derajat ya. Oke, 90 derajat yang ditanya itu adalah si X. Yang ditanya itu adalah si X. Kita kalau mau pakai aturan sinus itu bisa. Berarti tinggal X per sin S gitu kan. Sama dengan sisinya. Sisi yang lain belum diketahui nih. Sisi yang SR kah atau yang SQ. Salah satu sisi dari
di antara mereka si SR ataupun si SQ harus diketahui supaya kita bisa pakai aturan sinus. Terus kita lihat lagi nih, ternyata kalau kita cari ini nih kayaknya lebih enak nih. Kalau kita cari si SQ. Cari sisi SQ dengan cara melihat segitiga PQS gitu. Melihat segitiga PQS, kenapa? Karena di sini udah ada sudut P, kemudian udah ada panjang PQ-nya, udah ada panjang PS-nya, berarti kalau di sini kita bisa cari ya panjang QS-nya dengan cara pakai aturan kosinus gitu. Kita coba ya. Berarti di sini kan jadinya sisi P. Sisi P kecil, karena di depan sudut P itu adalah P kecil. Kemudian kalau di depan sudut Q itu adalah Q kecil, dan di depan sudut S itu adalah S kecil. Nah, seperti biasa kita punya 3 rumus, jadi ini perpaduan ya antara aturan kosinus dan aturan sinus. Tapi untuk mencari sisi X itu kita menggunakan aturan sinus, kayaknya lebih enak aturan sinus. Tapi untuk mendapatkan untuk mengerjakan pakai aturan sinus itu kita butuh pakai aturan kosinus gitu, karena kita harus mencari sisi QS-nya. Boleh nggak Bu kalau nyari sisi SR-nya? Boleh aja sih, cuman susah gitu. Kenapa? Karena seenggaknya itu harus diketahui satu satu sisi, harus diketahui satu sisi. Jadi kalau ini aja ditanya, ininya nggak tahu kan susah, makanya kita pakai yang QS kayak gitu. Nah, kayak tadi ya, berarti kita cari si QS-nya dulu ya, atau SQ-nya dulu nih, si panjang P. Berarti tinggal kita tulis, boleh kayak gini, P kuadrat sama dengan temennya, yaitu Q kuadrat ditambah S kuadrat dikurang temennya lagi, Q dikali S dikali kosinus yang di sudut yang diapit oleh si QS ini. Itu adalah kosinus P atau sesuai dengan di sini. Kalau di sini P, maka di sini jadinya kosinus P. Ini dia ya. Seperti ini. Jadi kamu bakalan kalau paham bakalan ngerti nih caranya gimana kalau diganti alfabetnya, variabelnya menjadi PQS seperti itu. Jadi nggak harus patokan A, B, C gitu ya. Oke, P-nya di sini ditanya. Berarti P kuadrat sama dengan Q-nya di sini adalah 8, kemudian S-nya 8 akar 2 ya. Berarti 8 dikuadratkan, S-nya 8 akar 2 dikuadratkan, kemudian dikurang 2 dikali Q, Q-nya itu 8, dikali S-nya itu 8 akar 2, dikali kosinus 45 derajat. 8 itu dikuadratkan jadi 64, kemudian 8 akar 2 kita kuadratkan jadi 128. Dari mana? 8-nya dikuadratin dikali akar 2-nya juga dikuadratin. Akar 2 dikuadratin jadi 2. 2 dikali 8 kuadrat tadi yaitu 64 jadinya 128 gitu ya. Kemudian 2 dikali 8 dikali 8 akar 2 berarti 2 dikali 8 kali 8 64. 64 kali 2 128 akar 2, kemudian cos 45 itu adalah setengah akar 2. Nah, kayak tadi ini, akar 2 kali akar 2, 2 dikali setengah, 1 kali 128. Jadinya 192 dikurang 128, atau ini juga boleh ya sebenarnya ya, 128 dikurang 128, habis jadinya tinggal 64. Oke, P-nya sama dengan akar 64, maka P-nya adalah, nilainya adalah 8 cm gitu. Jadi ini belum selesai ya, kita baru mencari sisi P. Makanya di sini setelah kita dapatkan P-nya 8 cm, kita tulis di sini P-nya 8 cm. Jadi kita bisa pakai aturan sinus gitu. Oke, ini saya salin dulu. Boleh nggak sih Bu pakai aturan kosinus untuk mencari X? Jawabannya boleh. Boleh kok. Tapi susah. Kenapa? Karena kalau mau mencari X, itu kan berarti sisi temennya harus diketahui ya. Berarti kan sisi yang ini nih, sisi SQ-nya udah diketahui, tadi kita udah cari, tapi sisi SR-nya juga harus diketahui.
kayak gitu. Jadi daripada nyari lagi sisi SR-nya, mendingan langsung aja ke X-nya. Jadi kita pakai aturan sinus. Aturan sinus gimana? Masih ingat nggak aturan sinus? Aturan sinus itu adalah tinggal sisinya dibagi sudutnya sama aja nih, berarti sisinya dibagi sudutnya. Nah, untuk sebelumnya deh, kita lihat dulu di sini segitiga PQS ini. Kalau kalian perhatikan, di sini kan 8 cm nih sisi PS-nya. Kemudian sisi QS-nya tadi kita cari juga 8 cm. Nah, sini 8 cm, sebelah sini juga 8 cm. Nah, berarti ini adalah segitiga sama kaki, karena sini sama nih kakinya, yaitu 8 cm, sebelah sini juga 8 cm. Otomatis kalau di sini 45 derajat, berarti sudut Q-nya juga 45 derajat. Kayak gitu. Nah, terus berarti kita bisa cari dong, Bu, yang ini. Iya, bisa cari. Yaitu tinggal 45 tambah 45 jadinya 90. Tinggal 180 dikurang 90, itu adalah 90 derajat. Wah, ternyata segitiga PQS ini adalah sebuah segitiga siku-siku sama kaki. Nah, itu sangat mungkin ya, segitiga siku-siku sama kaki, karena di sini 90 derajat, otomatis dia siku-siku. Kemudian di sini sisinya sama, sudutnya sama, yaitu sama-sama 45 derajat. Sehingga kalau di sini 8, otomatis di sini juga 8. Kalau emang dia segitiga sama kaki, gitu. Oke, tadi dari awal kita udah bisa menentukan sudut S yang di sini ya, sudut S dari segitiga QRS gitu. Di sini adalah 90 derajat. Nah, kok nggak lurus aja sih, Bu, supaya gampang gitu. Saya juga mikirnya tadi di buku, wah kok ternyata pas dicari 90 juga, kenapa nggak dibikin lurus aja. Nah, mungkin ada kalau udah diketahui lurus gitu kan, itu udah langsung ketebak gitu ya jawabannya ya. Makanya seolah-olah ini seperti si segi 4 PQRS ini seperti dua segitiga siku-siku, yang satu siku-siku sama kaki, yang satunya lagi segitiga siku-siku aja, itu tuh didempetin gitu dengan sisi mereka sama-sama mempunyai sisi QS, jadi kayak berimpit gitu sisi QS-nya. Si segitiga PQS punya sisi QS, segitiga QRS juga punya sisi QS, kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Berarti kita mau mencari X nih. Kita langsung aja pakai aturan sinus. Masih ingat aturan sinus? Aturan sinus itu adalah sin A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, di sini karena kita mau yang ditanya itu adalah X, dan kita udah tahu nih sudutnya, yaitu 90, berarti tinggal X per sin S, gitu. Kemudian kita pakai yang ini nih, karena udah diketahui sisinya tadi kita udah cari, berarti kita pakai sudut yang 30 derajat ya. R per sin R, gitu. R per sin R, seperti ini. Jadinya X-nya itu adalah, bentar, coba saya cari dulu. Nah, tadi kan di sini P. P itu bagi segitiga PQS gitu kan. Tapi bagi segitiga QRS, bagi segitiga QRS, sebelah sini itu adalah sisi R. Karena di sini sudut R, berarti di sini adalah sisi R. Tuh, jadi sisi P dan sisi R itu sama ya, sama panjangnya itu sama-sama 8 cm. Oke, nah kita pakai yang ini nih rumusnya. Berarti X per sin S, S-nya itu 90 derajat, sama dengan R, R-nya 8 per sin R, R-nya itu adalah 30 derajat. Berarti tinggal X per 1, sin 91 ya, sama dengan 8 per sin 30, itu adalah 1 per 2. Nah, ini 8 dikali 2 per 1, kita balik aja nih, jadinya 16, berarti X per 1 sama dengan 16, maka X-nya sama dengan 16 derajat. Seperti itu.
Oke, saya rasa cukup sekian materi kita hari ini, lumayan padat. Silakan diulang-ulang kembali untuk aturan sinusnya yang 2 pekan lalu kita sudah bahas. Kali ini kita membahas tentang aturan kosinus. Dan untuk pekan depan, insya Allah kita akan membahas tentang luas segitiga, cara menentukan luas segitiga gitu. Dari menggunakan aturan sinus dan kosinus. Oke, saya rasa cukup sekian sampai sini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.